Di Pulau Jawa, nah itu yang Mhm. paling banyak pastinya ya. Ya, Nah itu destinasi daerah mana aja sih Bang? kalau Biar sobat secara traveler itu pada tahu nih. betul. Ya, memang kalau secara apa istilahnya orang ini Hmm, kan memang banyak kan sukanya kemana sih, ya kan ya gitu, ya kan. betul. Kayak misalnya kayak ke Sumatera, ya kan orang banyaknya mau kemana, gitu kan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat traveler. Nah pada malam ini kita berkesempatan untuk visit ya ke base campnya Satatur. Nah, ini basecamp wisata tour. Kemarin ada beberapa subscriber yang menanyakan tentang, Bang, kolaborasi yuk gitu. Ada yang, Bang, tolong dong sepilin info wisata di daerah Bekasi dan sekitarnya. Eh, karena konten kita untuk travel local adventure itu lebih ngebahasnya emang lebih ke traveling, adventure, terus review bus, baik itu akap ataupun bus pariwisata dan destinasi-destinasi wisata, Bang. Nah, untuk itu maka saya kepikiran tuh, oh iya, gimana kita kolaborasi dengan Satatur? Kayaknya kan cocok nih. Hmm. Nah, untuk itu kita kolaborasi nih malam hari ini uh, tentang permintaan subscriber untuk disepilin info-info wisata nih untuk tahun 2023 ini kira-kira yang cocok kemana. Nah, ini banyak sobat traveler yang belum tahu nih dia mau liburan kemana nanti di tahun 2003 ini. Kalau kita ngeliat di kalender tuh tahun 2003 banyak hari liburnya Bang, Hmm. ya kan? Apalagi ketika kita kemarin melihat dari SK3, SKB 3 Menteri itu banyak yang cuti bersama itu diliburin gitu. Kayak yang kemarin waktu tanggal 23 kalau nggak salah itu juga libur juga itu kan. Ah. Nah, untuk itu saya mau nanya-nanya nih tentang Satatur. Ya, Satatur itu berdiri kapan sih Bang? Satatur itu berdiri itu sekitar akhir di bulan apa di tahun 2011. 2011. Ya cuma saya mengukuhkannya itu berdirinya di tahun 2012 awal. 2012 Karena awal. memang waktu itu di bulan Desember itu ada 3 orang yang merintis. Ya memang kita istilahnya untuk mendirikan Satatur ini dan kita pikirkan nama Satatur ini dengan bersama-sama. Nah, jadi seperti itu teknisnya. Oh, berarti hampir 10 tahun ini ya. Kurang lebih 10 tahun. Oke, berarti udah hampir 10 tahun ya Sata terbentuk ini. Nah, Betul. untuk Sata ini eh, produknya apa aja sih Bang yang dijual tuh? Eh, jadi melayani untuk destinasi wisata apa aja gitu dan melayani jasa apa aja? Hmm, biasa bikin kopi, oh salah. Kopi. Ah, Iya. Waktu berdiri awal memang kita lebih fokus di travel di atau domestik ya. Jadi mm, untuk paket-paket wisata domestik itu dari awal merintis memang sudah kita fokuskan mau ke apa manapun ya yang penting yang berhubungan dengan domestik karena kita kenapa kita berpikiran domestik karena biar kita mengenal Indonesia ya biar wisata Indonesia ini memang benar-benar kita tahu ya seberapa indahnya Indonesia ini makanya dari awal kita sudah dengan tim yang awal dulu merintis mm, yaitu memang kita benar-benar makanya kenapa kita namakan Sata Tour mm, ya Sapa Alam Traveling and Adventure ya karena ya. dari situ yang merintis ini adalah orang-orang yang memang senang dengan adventure dengan kegiatan alam yang akhirnya dan di mana di situ kita membuat gambar logonya ada gambar peta Indonesia. Indonesia. Nah, Ya, ya, itulah ya. yang akhirnya kita menjadikan tujuan kita untuk mendirikan Travel Sata Tours ini adalah untuk mengenal Indonesia lebih jauh lagi. Ya, nah, untuk saat ini seperti itu.
Nah, jadi seperti itu gambarannya. Sip, sip, sip. Berarti Sata Tours ini Ada ada singkatannya, ada singkatannya, namanya, ada ada kepanjangannya juga ya. ya, Berarti Sata Tours, Sapa Alam, Traveling dan adventure Adventure. ya. Dengan logo ada Peta Peta Indonesia. Indonesia. Ya. Karena kita ingin menyapa alam Indonesia itu seindah. Oh, berarti Gitu kan. Sata Tour ini selaras dengan Menkominfo Pariwisata. ya, industri pariwisata. Karena tujuannya untuk mengekspor Pariwisata wisata Indonesia. Ya, itulah makanya kita memang fokus kita itu di wisata domestik nasional itu karena apa ya, itu tadi untuk mengenal ya kan sejauh berapa banyak nih ya kan tempat-tempat wisata Indonesia kan, pasti banyak Indonesia karena banyak provinsi. Nah itulah yang jadi kita pertimbangnya di situ. Nah gini Bang, ini kan kemarin kita bilang anggap 2 tahun yang kebelakang nih kan ada pandemi nih. Ya. Nah itu gimana nih untuk Sata Tour sendiri itu? Ya memang dengan kondisi seperti itu tuh. Ya waktu pandemi ya jujur ya kita memang semua sih ya, artinya semua yang berhubungan dengan bidang ekonomi ya kan, apa usaha nggak cuma di pariwisata tapi juga yang lainnya mungkin imbasnya ada ya kan. Tapi memang kalau di pariwisata memang benar-benar terasa. Kenapa? Satu sisi ketika orang berwisata itu kan pasti dia ada hubungannya misalnya apa? Hotel. Ya kan? Terus juga apa? Restoran. Tempat makan ya kan? Terus juga apa? Orang yang jual souvenir. Ya kan? Oleh-oleh. Imbasnya ke situ. Nah, itu artinya apa? Jadi merambah kalau secara ya imbasnya lah ya. Rantai ekonomi itu, jadi itu, ya itu akhirnya jadi kena kemana-mana juga. Kemana-mana ya. Nah itulah jadi dampaknya memang benar-benar terasa banget. Terasa banget ya. Dan itulah akhirnya mungkin banyak hotel, terus restoran, ya kan, rumah tempat oleh-oleh. Nah itu banyak yang kolaps tutup. Iya ya banyak. Kan? Nah itulah makanya. Dan beberapa juga perusahaan otobus juga kolaps itu kan. juga gitu itu kan. ada jadi memang benar-benar dampaknya pariwisata memang cukup besar itu. Jadi seperti itu Sobat Travel Local Adventure. Nah kemarin waktu itu kan kita pernah ngebahas tentang soal bus ya, bus pariwisata kok pas pandemi tiba-tiba banyak yang berubah jadi akap. Nah mungkin ini salah satunya agar mereka bisa tetap survive. Nah mereka kan di dunia pariwisata nih lagi benar-benar mandek karena pandemi, makanya mereka membuka yaitu bisnya untuk jalur trayek. Makanya betul. Pas di 2020 akhir menjelang 2021 itu banyak bus pariwisata yang beralih ke trayek akap. Nah, salah satunya ini alasannya Sobat Traveler. Betul itu. Nah, untuk saat ini gimana nih Bang? Ini kan pandemi lah boleh dikatakan udah nggak ada lah ya. Bukan nggak ada ya, tapi kita udah banyak kena ya vaksin lah ya. Udah banyak yang vaksin. Nah, berarti kan dari wisata pun udah mulai bangkit nih ya kan. Beberapa bulan lalu saya juga ke Jawa Tengah itu udah mulai banyak tingkat istilahnya pengunjung di pantai-pantai selatan itu udah meningkat. Nah, untuk Sata Tour sendiri ini gimana Bang? Nah, apakah sudah mulai ada perubahan yang signifikan atau mulai beranjak setelah pandemi ini Bang? Ya, kalau secara kondisi memang Sata Tour ini ya terus mencoba untuk bergerak terus ya kan. Dengan kondisi memang untuk sekarang ya COVID memang sudah ya mungkin ada yang bilang udah nggak ada ya kan, tapi ada yang bilang masih ada ya kan. Nah cuma kan itu tergantung orangnya lah ya kan, bagaimana menyikapinya ya kan. Tapi secara kondisi dari Sata Tour ketika sudah mulai ada pergerakan ya kan dari beberapa apa istilahnya mungkin dalam artian komunitas ya kan, komunitas pariwisata travel. Nah itu sudah mulai itu sekitar tahun kemarin ya 2022 ya kan. 2022. Itu
sempat ada mengadakan event yang dimana untuk membangkitkan lagi pariwisata, Oh, ya kan, pariwisata ketika bangkit ya. ya kan, ketika pandemi ini memang sudah dilewati, ya kan. Nah, akhirnya dari situlah mulai sedikit ada pergerakan untuk pariwisata, dan sampai sekarang pun ya alhamdulillah, ya kan, walaupun mungkin masih ada aturan-aturan yang berhubungan dengan harus Protokol kesehatan. protokol Oh. kesehatannya, misalnya harus ada vaksin, ya kan. Cuma ketika kemarin saya membawa rombongan tur ke Lombok, memang di aturan pesawat ada itu Apa itu Bang untuk aturannya Bang? penumpang itu harus sudah booster, Booster. ya kan. Booster Itu satu, booster dua. ya booster satu ya. Booster satu. Ya pokoknya booster, ya kan. Berarti Kalau vaksin ketiga ya. vaksin 2 itu Ah. mereka belum boleh, nggak boleh. Oh, berarti wajib. Itu kalau secara aturannya, Iya. ya kan. Kalau ketika saya baca, ya kan, itu untuk yang dewasa. Terus kalau untuk yang anak-anak, kalau vaksin 2 masih boleh. Boleh. Masih boleh, nah apa istilahnya, berangkat lah ya. Tapi kalau dewasa nggak boleh. Tapi ketika saya kemarin berangkat bawa rombongan, ya kan, ternyata ketika kita sudah check in, ya nggak ada petugas yang memang untuk pengecekan Oh, protokol kesehatan itu. oh, berarti nggak seketat kayak dulu ya. Nah, Jadi ketika sekarang kita udah boarding pass, jadi kita dicekin ya dari segala tiket, dokumen, nah, termasuk sertifikat vaksin ataupun nggak dari ada, Peduli itu udah Lindungi. nggak ada, Oh, udah nggak ada. udah nggak ada. Paling kita memang ya protokolnya apa ya, untuk hanya masker aja. Masker aja. Ya kan. Berarti kita Jadi udah nggak ada pengecekan ah, kita udah vaksin atau belum, ya kan. iya, Nah, jadi seperti itu. Nah, itu nggak taunya ya realnya, ya kan, realnya itu ternyata udah longgar ya, jatuhnya. udah Jadi longgar. seperti itu, ya kan. Tapi kalau secara di aturan-aturan, ya kan, nah, penumpang itu pasti selalu ada ketika kita memesan tiket. Ada aturan-aturan itunya. Ya. Tapi ya kenyataannya di lapangannya nggak seketat Nah, itulah. sip. Ya, karena seperti itu. Tuh, info yang sangat menarik nih buat sobat traveler. Jadi buat kalian yang mau berpergian atau berwisata menggunakan pesawat, nah ini udah ada kelonggaran nih ya di lapangannya. Jadi nggak usah panik. Nah, berarti jangan panik ya ketika mau piknik, gitu ya. Nah, berarti yang penting udah, yang penting nggak usah woro-woro ini, yang penting siapin duit aja. Jadi kalau kalian mau liburan, siapin duit, tentuin tempat tujuannya kemana, udah itu aja, udah nggak usah ngurusin yang dokumen-dokumen lain. Toh di dunia transportasi dan pariwisata pasti mereka juga pengen bangkit gitu kan. Ya dengan adanya yang penting sudah divaksin seperti ini ya kita bebas ya Bang ya. Jadi untuk ya berwisata yang penting kita tetap mengetahui protokol kesehatan seperti menggunakan masker ya kan. Nah, dari perjalanannya Satatur nih Bang. Ya. Nah, itu kenapa sih Bang? Kan banyak nih ya kan sekarang ini di ya 5 tahun ke belakang ini banyak nih usaha-usaha yang istilahnya digeluti yang instan. Kenapa Abang tuh memilih jenis usaha yaitu jasa layanan travel? Itu kenapa Bang? Ya, secara pribadi ya kan memang dari pribadi sendiri, karena kita di sini usaha sesuai dengan hobi. Ya kan. Kalau orang bekerja sesuai dengan hobi mungkin walaupun susah tapi dia masih enjoy. Ya kan. Tapi kalau kerja dengan orang, ya kan, ditekan berkali-kali, istilahnya ada tekanan mungkin dari atasannya atau ada dari mana-mana, ya kan, ya itu nggak bakal enjoy. Tapi kalau usaha sendiri, insya Allah kita enjoy, walaupun kita istilahnya untuk menikmati hasil ya kita belum terlalu, ya kan, tapi kita masih bisa menikmati untuk menjalaninya, ya kan. Dan kenapa saya memilih travel, ya karena saya melihat untuk usaha travel ini, tour and travel ini nggak bakalan mati setelah selesai kita, walaupun nih nanti ke depannya kalau misalnya memang ada, ya kan, istilahnya ya kalau misalnya sekarang ada tim nih, ya kan, di Satatur ini ada tim, ya kan, ada istilahnya
orang-orang yang memang yang menjadi apa istilahnya Sambil tidak, diminum Bang ya. ya ya ibaratnya orang-orang yang memang ya di sini kita ada tim yang berhubungan dengan urusannya kayak jalan-jalannya ya kan, travel atau juga nanti transportasinya itu bakalan terus ya kan, orang butuh itu, orang butuh jalan-jalan, orang butuh wisata, orang butuh Betul. refreshing, dan itu nggak bakalan mati sampai kapanpun ya kan. Iya, Nah iya, itulah, iya. nah itu yang artinya apa, walaupun mungkin kayak kemarin pandemi ya kan, itu hanya sesaat ya kan, setelah pandemi selesai bakal ada lagi, Ada lagi bakal ya. bangkit lagi pasti Iya. ya kan. Nah itulah, cuma kita gimana caranya untuk kita survive ya kan, tergantung dari kitanya juga ya kan. Dari Benar. nah, artinya kita ini benar-benar untuk menjalaninya ini benar-benar ikhlas atau enggak ya kan. Nah itulah yang artinya dari situlah ya kan saya berpikirannya di situ, karena ini jadi usaha yang memang dibilang kalau sekarang ya mungkin ini menjadi usaha utama ya kan, karena jujur ya dari sini adalah usaha saya dan juga penghasilan saya yang utama di sini ya kan, makanya diutamakan di sini. Berarti usaha travel ini istilahnya peluangnya banyak Banyak ya. betul. Karena Nah, harusnya meningkat ini Bang setelah pandemi. Karena apa? Istilahnya 2 tahun nih, ya kan? nah Orang udah dikekang nih nggak boleh kemana-mana, pasti kan jenuh. betul Pengen refreshing, pengen betul. healing. Nah, berarti ini peluang yang sangat bagus nih untuk Satatur ya. Ya Nah, makanya kita di sini ya saya sendiri sudah gimana caranya merencanakan, apa istilahnya punya rencana untuk kedepannya juga ya kan, untuk oh ini udah mulai ya kan. iya, Istilahnya pergerakan sudah ada ya kan. Nah, ini harus kita baca juga peluang seperti ini. Nah, makanya dengan cara apa? Ya kita coba terus untuk apa istilahnya membuat paketan-paketan wisata yang memang mungkin ya kan orang baru tahu, belum tahu ya kan iya, tempat-tempat hits yang baru ya kan. Nah, itu juga oke. orang juga perlu tahu juga. Heeh. Mungkin di Nah, situ. ini tadi kan kita tentang alasannya Hmm. kenapa ke itu, terus peluangnya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Bang, Hmm. kendalanya itu atau istilahnya tantangannya nih menjalankan usaha travel itu apa sih Bang? Kalau minum dulu ya. Silahkan Bang, diminum, diminum. Ini Kopi. kopi nih ya, ini kopi Oh, dari bukan ini ya. ya, hmm. Ya, Ini kirain kopi dari kopi sponsor kirain. ini kopi murni yang udah dicampur sama susu. Nah, Nah, kalau ini kopi murninya kopi Bang. murni. Ini kopi Gunung Gunung Gede. Gedek. Ini Ini dari Khas Malang Bang. Oleh-oleh Khas oh, Malang. Jadi Malang. ini dari Kabupaten Malang Selatan Bang. Nah, jadi Oh, tema kita malam ini emang salah satunya mengangkat UMKM juga di daerah pesisir selatan itu di Kabupaten Malang. Nah, ini iya iya. posisinya di eh, Kas Dampit, Dampit, Dampit ya. ya, daerah Dampit. Nah, di sana itu ada destinasi wisata pantai, Bang. Nah, terus di pegunungannya itu adalah mereka ada banyakkan masyarakat yang bertani kopi. Nah, salah satu karya mereka itu Betul. adalah kopi Kopi Gunung Gunung. Gedek. Nah, Kenapa Gunung Gedek? bukan gedek, Bang, katanya, Bang, Apa? tapi gedek. Apa sih? Artinya apa? Nah, kalau gedek kan kalau di Bekasi itu kan Kesel. kesel lah ya. Nah, kalau ini gedek. Gedek apa? Nah, gedek tuh katanya itu adalah eh, kayak tembok tapi yang dari bambu Bang. Oh. Jadi yang dianyam tuh, nah itu namanya gedek. Nah mungkin filosofi dari Gunung Gedek itu adalah gunung yang sebagai apa ya, ya batas atau Oh, dinding pembatas. lah, dinding lah, gunung Betul, dinding betul. mungkin ya gitu. Nah di Bagus sini, juga. ini ada kopi yang robusta sama kopi lanang robusta. Oh, ada dua rasa. Ada 2 varian Bang. Oh, Nah iya iya. kalau kopi yang lanang ini bedanya itu adalah kopi dari cerinya itu tunggal. Kalau yang robusta itu kan satu ceri itu ada 2 tuh. Dua. Nah kalau ini tunggal Bang. Oh, gitu. Nah dalam misalkan satu kebun kayak gitu paling kadar kopi tunggalnya atau kopi lanangnya itu cuma 5%. Makanya ini dipilih secara manual. Nah ini yang bikin spesial. Nah salah satunya keunggulan kopi lanang robusta ini adalah menambah vitalitas untuk pria. Nah ini Yang salah robusta. satu yang kopi lanang Oh, robusta. lanang. Yang ada lanangnya ini, jadi ini buat nambah stamina dan vitalitas Cowok. cowok. Kalau ini ceweknya.
Enggak. Kalau ini sebagai penikmat kopi biasa. Oh, iya. Jadi ya sama aja kayak kita kopi-kopi biasa yang ada di kopi shop lah. Kalau Gitu. kalau cewek ada wadonnya berarti Nah, tujuannya. ya. Kalau di Dieng punya Purwaceng. Ah, Nah, kalau di Gunung Gedek punya kopi Lanang. lanang. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi iya, buat iya. sobat traveler nih. Ini nih Nah, dicoba ya. kalau yang suka ngopi dicoba nih ya. Kopi Gunung Gedek Ah, dari Malang. betul, betul. Nah, ini khas bisa Dampit. dibeli di mana atau Nah, pesan di mana? bisa pesen di Instagramnya itu Kopi Gunung Gedek. Jadi Oh. nanti saya cantumin nih Instagramnya Kopi Gunung Gedek ya. Nah, itu kalian Oh, bisa order langsung di sana. betul, Nah, betul. itu ada 2 varian, yaitu ada kopi robusta dan kopi lanang robusta. Nah, Mantap gitu. juga nih kayaknya nih. Oke. Ini Nah, Bang, balik siap. lagi nih, Bang. Siap. Nah, Hmm. kendalanya ya. Oh iya, tadi Nah, ya. kendalanya atau tantangannya lah ya. Tantangannya selama menjalankan usaha travel itu apa sih, Bang? Ya. Untuk masalah kendala, ya sebenarnya memang karena kita di sini jujur ya, di awal kita saya untuk mendirikan Saltatur ini modal nggak terlalu besar, ya kan? Modal nggak terlalu besar karena apa? Hanya sebatas dulu hanya modal komputer, ya kan? Modal komputer ada berapa unit tuh? 3 unit PC, ya kan? Ya. Terus ya mungkin karena kebetulan waktu awal berdiri itu ada teman dia punya usaha, dia punya tempat, akhirnya kita berkantor di tempat teman. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Untuk masalah tempat ya kita memang benar-benar full nggak mengeluarkan sepeser pun. Berarti Gitu. ada yang memfasilitasi tempat. Betul, ya kan. Nah, itu makanya alhamdulillah ketika awal di situ, ya kan. Nah, terus selama 1 tahun berjalan, ya kan, saya nggak tahu atau usaha teman saya dia kan buka usaha perbankan syariah, ya kan. Nah, nggak taunya dalam 1 tahun berjalan travel, ya dia usahanya agak sedikit kolaps, ya kan. Nah, jadi akhirnya ya mau nggak mau akhirnya kantornya ditutup, ya kan, di apa istilahnya kontraknya nggak diperpanjang. Akhirnya mau nggak mau ya kita harus keluar, ya kan gitu. Iya, Nah, karena kan nggak punya kantor kan, jadi iya, seperti itu. Dan betul. kita juga nggak punya modal di situ, ya kan. Akhirnya ketika itu saya mencoba untuk tetap eksis untuk menjalankan atau ya gimana caranya Saltatur ini tetap eksis ya, dikenal. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menjalankannya di rumah. Ini benar-benar tantangan banget. Di rumah saya cuma menjalankannya hanya apa? Ya cuma modal dari PC. Waktu itu belum ada laptop, saya belum punya laptop, PC aja. Ya kan? Sama internet yang penting. Pakai modem. Tuh, Nah, buat sobat traveler. ya nggak perlu modal-modal. Nah, kalau mau mulai usaha, yang penting Yang mulai penting aja. ada niat. Nah, niat terus sama kemauan kemauan kita, ya. ya kan? Nah, sip. Jadi seperti itu. Nah, itu jadi artinya ketika di awal itu memang tantangan benar-benar. Dan juga yang pastinya ketika di awal kita menjalankan usaha travel ini, kita harus apa? Banyak-banyak link. Link itu dalam artian apa? Partner untuk travel, ya kan? Karena ketika kita mencari partner inilah kita harus benar-benar mencari partner yang memang ini dipercaya apa enggak? Amanah lah ya. Amanah atau enggak, ya kan? Nah, itu kita juga harus bisa apa istilahnya memilah-milah, ya kan? Kira-kira benar apa enggak nih, ya kan? Nah, yang kita pilih itu artinya apa? Ketika kita mencari partner, misalnya kita mau nyari temen di Bali misalnya, ya kan? Otomatis kita kan harus punya partner travel di sana, ya kan? Gimana caranya? Ya kita paling nggak kan harus searching paket-paket wisata, ya kan? Nah, disitulah nanti dari situ kita lihat, oh ini bener nggak travelnya, ya kan? Nah, terus juga dia memang istilahnya izinnya benar-benar nggak, ya jadi seperti itu. Ya, soalnya kan dulu ada tuh ya kan kasus F gitu kan. Nah, itu kan travel bodong. Itu kan mana banyak juga istilahnya customernya ya kan. Tahu-tahu
kabur nih Bang yang punya. Nah, Nah, kalau untuk Satatur sendiri ini gimana Bang? Amanah? insya Allah kalau dari secara izin memang kita belum, ya kan, Hmm. belum mempunyai izin siup ya, Hmm. usaha ya kan. Tapi dalam perjalanan kita ya selama ini alhamdulillah ya sudah banyak apa ya istilahnya customer ya yang percaya dengan kita ya Alhamdulillah kan. ya, udah Itu banyak ya. ada dari instansi pemerintah juga ada ya kan, swasta ya kan, sekolah-sekolah juga ada, kampus juga ada ya kan, bahkan juga yang private juga ada, istilahnya private itu misalnya yang keluarga ya kan, bahkan ada apa istilahnya tamu kita dari Papua Hmm. ya kan. Nah, itu memakai jasa kita, dia benar-benar langsung dari Papua. Oh, itu maksudnya apa? Privat. Dia private tour Oh, ya private kan. tour. Jadi dia pengen jalan-jalan waktu itu, Hmm. nah, dengan pakai jasa Satatur ya kan, alhamdulillah ya kan, dia udah sampai 2 kali, 3 kali. Wow, Tiga udah kali nyampe memakai repeat jasa 3 kali itu. ya kan. Berarti udah dipercaya Ya, banget nih bahkan Sobat Traveler. kita disuruh main ke Papua. iya ke Sorong. Dia tinggalnya Wih. di Sorong. Ya, kalau kita mau ke Papua nanti tinggal di dia. Ya kan itu dia sudah ditawarin. Cuma kita belum sempat ke sana. Jadi seperti itu. Wah, Nah, itulah. berarti oh ya ini kan udah bicara tentang trust ya kan. Hmm. Berarti ini Satatur itu udah melalang buana nih ya kan. Nah, Ya, untuk paketannya itu apa aja sih, Bang? Yang paketan. ditawarkan oleh Satatur itu paket wisatanya gitu atau Hmm. layanannya apa aja sih, Bang? Biar Kalau ini sobat traveler pada tahu nih ya kan. betul ya. Kalau di apa Satatur ini, memang kita di sini memang ada produk-produknya, itu memang tadi ada paket wisata, Paket ya kan. wisata, Terus juga kita ada paket outbound juga, paket outbound, ada paket gathering, ya kan. paket gathering. Terus juga ada paket trekking, Wow, trekking trekking berarti naik gunung, ya kan. oh, Kita mau trekking trekking, hiking. hiking, ya kan. Nah, Tuh, yang mau jasa porter nih. Nah, nah bisa bisa, ya kan. nih ya. Nah, Ya, bisa request, ya kan, request ya. silakan, ya kan. Oke. Nah, terus juga pastinya ya kalau ada yang mau honeymoon, ya kan, Nah, itu juga berarti kita lebih ada. ke private tour ya. Itu honeymoon, apa honeymoon itu kan memang benar-benar ya buat orang-orang yang khusus, ya Iya. kan, mau bulan Oh, madu, ya ya, kan, itu juga bisa. bisa. Atau mau, ya sekarang kita mencoba untuk mengembangkan usaha kita, ya Hmm. kan, yaitu dengan coba membuat ada namanya Sata Entertain, ya kan. Oh, berarti Sata ada Entertain itu artinya untuk mengolah untuk masalah misalnya kalau ada IO yang berhubungan dengan fotografer, ya kan. hmm. Terus juga nanti ada jasa misalnya kayak wedding, ya kan. Nah, ini ke depan sudah ada jalurnya yang akan kita coba jalankan. Oh, Ya, berarti ini Satatur ini mau dikembangkan lagi ke arah entertain. ah, Seperti itu ya? betul, ya inilah Iya. yang lagi kita sedang garap. Untuk saat ini memang baru jasa fotografer dulu, ya kan. Oh, Nah, tapi nanti ke depan kita mau tuh. ya wedding organizer-nya kita akan coba ke Buat sobat depannya. traveler yang ada di Kota Bekasi dan sekitarnya, Hmm. tuh, kalau mau menggunakan jasa wedding organizer, fotografer bisa nih langsung ke Satatur. Ya, Oke, berarti pengembangan dari dunia wisata, pariwisata, terus dipecah lagi ke dunia entertain, betul. khususnya ke WO ya. Nah, itu nanti ke depannya seperti itu, dan ya mudah-mudahan ya kita bakal terus mencoba untuk berkembang, ya kan. Artinya dalam artian nggak hanya satu celah aja, ya kan gitu. Jalan orang itu kalau misalnya dibilang Allah itu sudah memberikan seluas-luasnya jalan untuk mencari rezeki. Jalan mencari rezeki itu nggak cuma satu lubang. Ada Ya, lubang A, B, C, ya, D. Nah, itulah yang harus kita manfaatin. ya, Disitulah itu. semuanya. Karena Allah membukakan 10 pintu rezeki. Tinggal Nah, kita mau milih mau pintu mana? rezeki mana yang kalian Betul. suka. Nah, itulah ya yang harus Ya, kita ya. coba. Ya. Berarti Bangga. kita terus mencoba. Pokoknya berusaha terus Bang ya. Betul. Sampai Ya. masa gagalnya itu jatah gagalnya habis ya. Betul ya Jadi kan. pokoknya Pokoknya coba gagal gitu ya. intinya sampai kita dipanggil sama Allah, nah itulah. Nah, Ya kan. tuh Sebelum sobat dipanggil sama Allah traveler, kita terus berusaha. buat kalian nih yang masih bimbang, bingung mau usaha atau mau mulai usaha. Nah,
mulai aja dulu, tingkatkan niat, atau kalian bisa kerja sambil membuka usaha, ya kan? Atau bisa juga kalian langsung terjun, tapi dengan catatan ya kalian harus punya mentor gitu Bang ya, biar Betul. nantinya ketika ada kendala-kendala ada yang ditanya ya, atau Betul. buat backing. Kita kembali lagi, Kembali lagi ya. sobat. Ya, sobat traveler. Nah, tadi kita udah bincang-bincang nih dengan Bang Irfan, ya kan, mengenai tentang perjalanan Satatur dari kapan berdiri sampai apa aja jasa yang ditawarkan, sampai tantangannya ketika menjalankan usaha travel ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bang, untuk destinasi wisata yang ditawarkan oleh Satatur tuh daerah mana aja sih Bang? Kalau destinasi wisata, Jadi kan ya ini kan ada eh, Nusantara. peta Kita, Indonesia ya lah ya. Dari ya kan kan. dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah, dari Pulau Sumatera nyampe Pulau Papua. Nah, Betul. Nah, kalau sekarang yang memang kita sudah garap, maksudnya dari destinasi-destinasinya, ya kan, itu memang sudah, ya walaupun belum semuanya kita jangkau, artinya bukan belum kita jangkau ini dalam artian memang belum ada request, ya kan, gitu loh. Artinya kalau misalnya ada yang mau request ke Raja Ampat, kita ada paketan. untuk yang di daerah Sumatera nih Bang, dari nyampe Papua ya kan, ini yang udah pernah istilahnya dikunjungi atau ada dari customer yang udah pernah minta di istilahnya anterin ke destinasi-destinasi dari Pulau Sumatera nyampe Papua itu apa aja Bang destinasinya kalau di Sumatera, terus di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan nyampe Papua gitu. Untuk Sumatera ya memang pasti ya banyak juga ya kan destinasi ya yang harus dikunjungin ya, cuma memang secara kondisi baru beberapa yang baru kita kunjungin di Sumatera, sama kita ke Ranah Minang ya kan, Padang berarti ya ya. kan, terus Lampung ya kan, terus ya untuk destinasi di Sumatera yang memang kita banyak sih yang memang kita punya paketan gitu loh, ya kan. Tapi untuk sementara ini yang kita baru kunjungin adalah dua daerah itu, Lampung dan Padang untuk daerah Sumatera, ya kan. Berarti untuk Danau Toba belum nih Bang? Danau Toba belum. Ini kita ada paketnya. Ajar ya kan? tuh Bang, Danau Toba Kita Bang. sudah ada link kita di sana, sudah ada teman juga di sana. Cuma memang kemarin sudah ada yang minta penawaran, request ya kan, sudah kita masukin penawarannya, cuma memang belum rezeki, ya kan. Jadi belum closing nih. Jadi belum. Tapi insya Allah ini bakal kita apa ke depan ya kan, insya Allah bakal kita kunjungin ya kan, Danau Toba dan juga yang lain-lainnya. Karena saya juga memang ya itu tadi ya kan, gimana caranya wilayah Indonesia bisa kita sambangi semuanya. Ada tuh Bang di Sumatera Selatan Bang. Kalau mau dihidupin tuh di kampung saya Bang. Itu danau terbesar kedua setelah Danau Toba. Itu ada yang tahu nggak nih Sobat Traveler? Itu Danau Ranau. Nah itu di kampung saya Danau Ranau. Jadi itu danaunya sama kayak Danau Toba. Jadi danau di atas gunung. Nah dan situ ada gunungnya juga Bang, Gunung Seminung. Nah jadi itu milik dua provinsi, Lampung dan Sumatera Selatan. Danaunya pun juga sama. Dan sebelah sisi baratnya itu langsung berbatasan sama Bukit Barisan. Nah sebelah ujung sana itu langsung berbatasan dengan Bengkulu. Nah itu langsung nyambung bisa itu ke Krui, ke Pulau Pisan. Nah itu langsung. Nah kalau mau diekspor itu bisa Bang. Ya gitu. itulah nanti kita coba ya kan, karena ya itu tadi ketika kita sudah membuka usaha travel, ya gimana caranya kita harus membuka wawasan untuk masalah dunia wisata, ya kan. Jadi nggak hanya cuma mandek di satu tempat wisata. Betul. Ya kan? Nah inilah yang makanya Satatur ini nggak hanya cuma satu tujuan yang kita jual. Betul. Ya kan? Karena sesuai itu. Nah, ya, itu dia. Indonesia Soal logo kita, ya kan. Nah itulah yang makanya sekarang gimana caranya? Ya itu kita pelan-pelan kita coba terus. Ya makanya ini kan semenjak pandemi, ya kan. Pandemi ini ya ini akan menjadi titik
dari nol lagi kita akan bangkit lagi gitu kan. Siap, Nah, siap. inilah yang akhirnya makanya sekarang kita coba gimana caranya untuk bisa merambah ke yang belum, ya kan. Betul. Nah, ini yang makanya sekarang memang ada beberapa tempat yang memang ya kalau ya saya sudah punya bahan-bahan ya, materi tempat-tempat wisatanya sudah saya Hmm. siapkan untuk siap dijual, ya kan. Siap nanti buat apa, buat teman-teman traveler ya yang mau berkunjung atau mau wisata nanti bisa request ke saya, ya kan, nanti kita bisa bantu untuk membuatkan untuk paket-paketannya. Jadi itulah ya. Jadi artinya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan travel ya kita memang ya bakal terus kita coba, ya kan. Kalau untuk di Pulau Jawa, nah itu yang paling banyak pastinya ya. Ya, Nah itu destinasi daerah mana aja sih Bang? kalau Biar sobat secara traveler itu pada tahu nih. betul. Ya, memang kalau secara apa istilahnya orang ya, orang ini Hmm. kan memang banyak kan sukanya kemana sih, ya kan Ya, gitu, ya kan. betul. Kayak misalnya kayak ke Sumatera, ya kan orang banyaknya mau kemana, gitu Hmm. kan. Nah, terus di Pulau Jawa, ya memang orang itu kalau yang seneng jalan, biasanya "Gua udah kesini, gue pengen lagi ke sono." Ya Ya, pasti itu pasti, beda-beda. ya kan. Karena udah pernah pasti akan eksplor yang lain gitu. Nah, tapi kalau secara kondisi di Pulau Jawa ini memang orang lebih lebih apa istilahnya, lebih mengenalnya ya kan. Hmm. Jawa Tengah ada Jogja, ya kan. Oke. Jawa Timur khasnya ikonnya adalah Malang, Malang. ya kan. Nah, terus Jawa Barat, nah, ikonnya apa? Bandung, Bandung. ya kan. Artinya di satu daerah Jawa ini memang ada tempat-tempat yang apa sih daerah-daerah yang memang itu menjadi ikonnya wisata. Wisata. Nah, ya walaupun ada banyak tempat wisata pasti. Ya. Nah, itulah yang jadi apa ya mungkin ya semua traveler pasti bakal mau coba lah sebenarnya. Iya, apalagi ini setelah pandemi ini banyak nih Bang, Betul. tempat-tempat wisata yang baru, yang Baru-baru, hits, yang betul. viral ya kan. Yang Heeh. tadinya belum dibuka, terus sekarang banyak yang dibuka, yang tadinya dikelola sama masyarakat setempat, sekarang udah Heeh. masuk ke pengelolaan oleh Pemda, ada yang langsung dari Dinas Pariwisata, nah Nah, kayak gitu. itulah. Nah, itu ya. Jadi artinya sekarang ketika pandemi sudah lewat, Hmm. ya itu tadi orang atau ada banyak pengelola yang memang ya memanfaatkan, ya kan. Nah, itu ya artinya kayak misalnya di tempat-tempat yang memang ya kalau dibilang lahan-lahannya memang ada lah ya. Iya. Nah, kayak di Bandung itu ada lahan-lahan banyak, ya kan. Nah, itulah yang jadi akhirnya jadi explore tempat wisata yang baru, Oke, nah seperti itu. ini kan untuk salah satu domisili kan ada di Kota Bekasi nih. Betul. Nah, banyak kan target marketnya juga nggak jauh dari Bekasi ya pastinya, Mhm, Jabodetabek lah ya. Nah, betul. kira-kira yang paling dekat untuk wisata ke daerah Jabodetabek itu apa sih Bang? Daerah mana? Kalau daerah Jabodetabek, ya kita memang kalau kita di Bekasi, Hmm, ya kan, tapi lebih dekatnya ke Jakarta, Jakarta, ya ya. kan, seperti itu, ya kan. Betul. Nah, tapi di samping ke Jakarta, ya kan kita juga karena masuknya memang daerah Jawa Barat. Barat, ya Ya. kan, seperti itu. Nah, di Jawa Barat, di daerah Bekasi sendiri, memang ada beberapa tempat wisata Hmm. yang memang nah ini apa istilahnya bisa dikunjungin, ya kan, oleh eh, para traveler gitu loh, ya Hmm. kan. Cuma memang di Bekasi ini orang taunya Bekasi adalah kota industri. Betul. Ya, karena Bukan kota mindsetnya wisata, bukan tempat betul. wisata. Nah, inilah Hmm. yang artinya image orang ke Bekasi itu memang nggak ada di Bekasi tempat wisata, hanya sebatas wisata-wisata kayak apa ya istilahnya Study kayak tour jatuhnya ya. Kalau nah, ada tempat-tempat lain, oh mana ke kawasan industri ya. itulah. Nah, Oh. jadi makanya walaupun ada beberapa tempat wisata yang memang mungkin ya orang jarang tahu Iya, gitu, ya jarang kan? tahu ya, kayak misalkan Nah, situ yang ada di Setu, apa Setu, ya ya kan? kan, Nah, penangkaran buaya. betul. Nah, itu jadi artinya apa?
karena memang terlalu dalam tempat wisatanya, betul. ya kan kita harus Iya, masuk ke dalam daerahnya itulah iya yang sama. agak susah, ya Iya, kan? aksesnya berarti ya. Betul, Heeh. aksesnya. Nah, itulah jadi makanya kita nggak di Bekasi nggak bisa menjual untuk menjadi Hmm. tempat wisata, ya Berarti kan? diarahinnya ke Jakarta mungkin. Jakarta. Nah, kalau di Jakarta memang sudah dari dulu, ya kan, Hmm. sudah ada tempat-tempat wisata gitu kan, yang memang sudah istilahnya orang sudah kenal, Iya, sudah tahu. saya dulu waktu SMK langsung Jakarta itu kemana? Ke Ancol, ke Nah, Monas, kayak gitu, nah itu Taman Mini. Iya. jadi Nah, istilahnya orang udah pada tahu Jakarta ya. itu oh iya paling ke Monas, Kota Tua, ya kan kayak Oh, ini, ya kan. Karena memang di satu sisi ya di Jakarta pun orang mau jalan-jalan juga agak susah juga karena tapi di Jakarta ada satu yang menarik, Bang. ya Agak ke sono dikit tuh, ke utara dikit. nah Ada pulau, pulau. Bang. Oh, Nah, ya itu, itu Bang. betul ya. Sekarang yang menjadi destinasi wisatawan yang marak ya, yang marak Ah, dicari itu adalah wisata ke Pulau Seribu. nah, Itu Jakarta ada, ya kan? Karena kenapa di Jakarta jadi pilihan wisatawan? Satu, ya kan, mereka nggak perlu macet-macetan di jalan, ya kan? iya. Nah, terus yang kedua, ya secara kondisi, ya kan, perjalanan mereka juga nggak terlalu lama, Berapa jam ya atau kan? berapa menit, Bang? Itu kalau dari Kalau Jakarta ke penyeberangan Pulau ke Seribu. pulau ya kan paling lama itu sekitar ya 2-3 jaman. Itu kalau di Pulau Seribu itu biasanya destinasinya itu pulau mana aja sih, Bang, yang buat wisata tuh? Jadi kalau di Pulau Seribu itu memang ada pulau-pulau yang memang ada penduduknya, ya kan. Hmm, Terus hmm. juga ada pulau yang memang di situ sifatnya sudah ada yang dikelola. Oh, resort ya. Ya model kayak resort. Jadi kalau pulau penduduk itu buat wisatawan dia bisa menginap di homestay. Nah, itu pulau mana itu, Homestay. Bang? Itu ada beberapa pulau kayak Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Pari, ya kan, Pulau Hmm. Harapan, ya kan. Nah, itu Nah, berpenduduk itu itu ya. berpenduduk yang memang Ah, itu bisa istilahnya wisatawan bisa menginap di homestay yang memang secara biayanya nggak terlalu tinggi, ya kan. tuh, dengerin ya Nah, sobat jadi seperti traveler. itu. Buat kalian nih yang ada di Jabodetabek, bingung mau wisata kemana, misalkan ke Jawa Tengah agak jauh, kosnya tinggi, kalian bisa nih wisata di daerah kalian sendiri. Nah, salah Nah, satu sebagai pilihan destinasi wisata itu adalah di utara kota Jakarta, Jar, yaitu di betul, Pulau Seribu. 1000. Nah, kalian bisa pilih, itu bisa di Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Harapan, dan Pulau Pramuka ya Bang Ya, ya. itu kalau mau Hmm, berkunjung ke pulau-pulau penduduk, ya kan. Tapi iya. ada juga pulau yang memang dia hanya sebatas untuk kita berkunjung, Hmm. ya kan. Itu Nah, contohnya pulau apa Bang? kayak misalnya Pulau Onrus, ya kan. Hmm, Itu Pulau hmm. Onrus, istilahnya pulau-pulau yang bersejarah. Iya. Nah, pulau sejarah itu artinya apa? Di situ nanti ya wisatawan bakal apa istilahnya dapat info, ya kan. Itu pulaunya waktu dulunya seperti apa, ya kan. Oh. Nah, jadi memang pulau-pulau bersejarah. Karena memang Pulau Seribu ini memang pulau yang bersejarah. Iya, betul. Ada Iya, sejarah-sejarahnya lah, heeh, kayak ya yang kan. di Pulau Tidung itu kan ada Pasti ada. monumen ya kan. Ya. Kenapa dinamain Pulau Tidung kayak Itu gitu ya? pasti ada Ah, sejarah-sejarahnya iya iya. dan memang ada pulau yang memang tadi ada yang penduduk ini bisa disinggahi, ada pulau yang memang pulau private itu artinya yang tadi apa istilahnya ya hanya kita sebatas kunjungan tapi bisa bisa balik lagi. Nah, berarti selain kalian berwisata atau healing, kalian juga dapat pengetahuan nih tentang Pengetahuan, sejarah ya Bang edukasi, ya. betul. Nah, jadi kalian ibaratnya menyelam minum susu nih ya kan. Minum kopi nih. Ya, apa minum kopi nih, kopi gedek. Ya. Ya. Oh, berarti banyak banget ini manfaat kita wisata ya Bang ya. Yang Betul. pertama kita bisa refreshing. Nah, yang Ya, kedua kita bisa dapat informasi ataupun mengenal tentang sejarah masa lalu. yang paling utama juga Ya. kalau ketika wisata ya terutama Hmm. ya terutama nih kalau misalnya ada open trip gabungan, nah itu kita jadi apa ketemu teman baru. Nah, Itu yang paling utama. kalau Atau ada ketemu open jodoh trip, kalau nah misalnya. itu. Nah, Nah, buat kalian yang jomblo-jomblo nah, bisa nih ngikut open trip. gabung. Oke. Nah, sebagai mungkin penghujung nih ya, Nah, kira-kira untuk waktu dekat ini ada open trip kemana sih Bang?
Kalau untuk open trip, untuk open trip yang sekarang kita lagi jalankan adalah open trip ke Pulau Seribu. Kepulauan Seribu. Itu ada Pulau Pari, Pulau Tidung, ada Pulau Harapan yang memang kita setiap Sabtu Minggu Tuh, ya. ingat Sabtu Minggu ada jadwal open trip. Ya. Jadi kalau ada yang mau bergabung silakan, ya kan. Oh. Mau 2-3 orang yang mau daftar silakan, ya nggak jadi masalah, ya. Nah itu nanti bisa berarti langsung. tanpa minimum ya. Ya. Pokoknya 1-2 yang mau daftar, Yang daftar langsung silakan. aja ya. Jadi nanti kita bisa berangkatkan, ya kan, dengan catatan kalau memang, ya kan, kalau misalnya dari dari sataturnya, ya kan, kita memang untuk memberangkatkan itu minimal 15 dari kita. Tapi ketika nanti mau hari H, cuma ada 3-4 penumpang, ya penumpang, ya kan. Nah, jadi bisa kita berangkatkan, ya kan. Nanti kita akan istilahnya menginformasikan atau meminta tolong dengan teman kita yang dari pulaunya untuk membantu untuk mengkondisikan tamu kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu. Enak nih. Ya. Kalian nggak harus cari teman banyak. Kalau misalkan nggak dapet banyak teman, 1-2 orang ataupun 3 orang tetap bisa berangkat ya Bang ya. Bisa berangkat. Jadi ketika kan banyak nih Bang open trip minimal misalkan 20 orang. Nggak taunya cuma dapet 17 kurang 3, akhirnya gagal nih gara-gara nunggu 3. Nah kalau bisa atur tanpa minimum orang ya atau peserta ya. Jadi 1, 2, 3 pun berangkat. Jadi artinya tetap kita mencoba untuk mencari peserta itu sampai 3 hari menjelang keberangkatan itu baru kita tutup closing pendaftaran, ya kan, 3 hari sebelum keberangkatan. Nah, biasanya seperti itu. Ya kan, kita pokoknya setiap weekend, ya kan, Sabtu dan Ahad, ya kan, nah itu. Oke. Nah kira-kira nih Bang, ada diskon nggak nih? Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh sahabat travel dari tadi nih. Kalau diskon, kalau untuk kegiatan open trip kita memang harga itu di luar dari budget normal, maksudnya harga normal, ya kan. Jadi itu sudah kita potong kalau open trip ya. Nah, jadi memang bukan harga normal yang kita berikan, tapi harga open trip. Ya kan? Nah, jadi artinya seperti itu. Dan yang paling utama juga di sini buat teman-teman, apalagi sekarang ini yang di bulan Februari ini ada momennya, adalah momen orang-orang mungkin tahu ada hari Valentine Day. Tanggal 14 nih. Iya. 14 nih kelihatan nggak nih? Tanggal 14 itu momen, atau di bulan Februari ini pokoknya ada momennya. Nih, tanda ini hari Sabtu nih tanggal merah. Kita itu memang sedang memberikan, ya kan, promo buat teman-teman yang mau ya berangkat di bulan Februari ini. Kita kasih harga spesial, dan juga buat teman-teman yang dia berangkatnya grup minimal 25, ya kan, minimal 25 orang, itu nanti kita akan kasih bonus fun games kalau memang yang sifatnya yang menginap. Siap. Oke, nih buat sobat traveler. Nah, kalian kalau mau dapatkan promo bisa nih nanti langsung direkomendasikan, bilang aja nanti ketemu sama Bang Irfan, dapat info untuk promo dari Travel Lokal Adventure. Nah, nanti kalian pasti akan dapat bisa mengklaim promonya tersebut Bang ya. Betul, tapi dengan catatan berangkat di bulan Februari ini. Berangkat Februari ini ya. Karena momen spesialnya di bulan Februari. Nah, berarti ini promo Valentine ya. Betul. Ya, tapi untuk promo yang lainnya, kita di sini juga ada promo yang berangkat untuk paket wisata yang keluar daerah Jawa. Ini sampai bulan Maret. Wah, ini ada harga spesial juga. Info menarik berangkat nih. Di bulan Maret sampai bulan Maret ya. Wah, itu kemana itu Bang? Mau pokoknya keluar Jawa. Keluar Pulau Jawa. Ya, itu ada harga spesial juga, dan nanti ada bonus. Sip. Tuh, amankan. Seperti itu. Maret. Tadi kita udah bahas tentang promo Maret nih. Promo Maret tuh apa aja Bang? Selain kan tadi untuk yang Februari ini kan promonya Kepulauan Seribu ya. Nah, untuk Maret ini luar Pulau Jawa. Ya, untuk
Februari Maret ya, bukannya Maret ya, tapi Februari sampai Maret ini memang kita ada promo untuk paketan yang keluar Jawa, ya kan. Oke. Nah, dengan destinasi yang memang ya mau kemana aja yang memang di luar Jawa ya. Kayak ke Nah, Bali, Bali, Lombok, Lombok, ya kan, Padang atau hmm, kemanapun, ya itu Lampung, kayak silakan, gitu ya. ya kan. Nah itu jadi sampai bulan Maret ini untuk yang rombongan, ya paketan Oke. yang rombongan ini pokoknya kita sampai bulan Maret kita kasih harga spesial. Tuh, sobat traveler, buat kalian yang rombongan, kalau mau Grup, ngeklaim atau grup atau mau ada acara family gathering atau komunitas ya Bang ya. betul, Nah, itu bisa diklaim nih promo Februari Maretnya untuk betul. keluar Jawa. Tapi kalau untuk Februarinya ini untuk Open trip open trip pulau setiap Sabtu Minggu sampai seterusnya. sip. Cuma di Februari kita memang lagi ada momen spesial. Ya, jadi Nah, promo Valentine dapatnya, ya. mau di Februari berangkatnya mau kapan pun pokoknya ini ada harga spesial. Oke Bang. Nah, untuk klaim promonya nih Bang, selain teman-teman sobat traveler nih istilahnya dari Travel Local Adventure, nah untuk nomor yang bisa dihubungi atau Instagram atau apa media sosial yang dihubungi untuk Satatur apa itu Bang? Ya, kita ada medsos, Instagram, ada Facebook juga, ya kan. Itu ada di Instagram kita ada Satatours ya untuk Instagramnya, atau nanti bisa menghubungi saya ya. Terus juga nanti atau mungkin nanti bisa DM di Instagram Satatours saja. Nanti kalau misalnya memang untuk lebih lanjut lagi bisa Siap, kontak siap. ke saya. Mungkin seperti Oke. itu. Nah, itu Ya. ya. Oh iya Bang, ada yang lupa. Satatur nih punya moto atau tagline atau apa Bang? Oh ya, Satatur punya tagline yang memang ini akan menjadi apa istilahnya salah Branding satu ya? ya kan, Branding. branding kita yang dimana kita punya tagline-nya adalah partner your holiday and enjoy your trip. Nah, Tuh. maksudnya apa? Partner your holiday, kita ini sebagai Satatur adalah teman dalam perjalanan Anda. Siap. Ya. Dan juga gimana caranya tamu kita untuk nyaman menikmati dalam tripnya dia. Enjoy your trip. Nah, itulah salah satu moto kita juga. Siap, Ya siap, kan? siap. Jadi dua moto inilah akan membranding Satatur ya kemanapun seperti itu. Oke Bang, terima kasih atas bincang-bincang malam hari ini. Sama-sama. Nah, ini untuk para subscriber Travel Adventure, nih request kalian sudah saya penuhi ya. Kita kolaborasi dengan pihak travel atau jasa layanan travel. Nah, buat kalian nih, sekarang tinggal eksekusi aja nih mumpung ada promo di Februari sampai Maret. Gunakan momen promo ini sebaik-baiknya. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bagi yang pengen liburan atau berwisata bisa langsung hubungi Satatur ya, atau langsung bisa hubungin Bang Irfan langsung. Ya, oke Bang. Terima kasih atas sharing sama-sama dan informasinya Bang ya. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin traveling ya, jangan takut, jangan panik ya. Insya Allah pandemi sudah selesai. Oke. Ya, jangan lupa subscribe Travel Club Adventure, like, share, dan tinggalkan komen jika video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam traveler. Salam traveler.